Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pelaku wisata di Kabupaten Pandeglang diimbau tidak menaikkan harga di libur akhir tahun. Menjelang akhir tahun 2023, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Lebak baru mencapai 4%. Selama Nataru, jumlah penumpang kapal yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang meminta para pelaku wisata tidak menaikkan harga makanan dan jasa lainnya selama libur Nataru untuk menjaga kenyamanan pengunjung atau wisatawan. Pihak Disparbud Kabupaten Pandeglang juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada camat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap objek wisata. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Pelaku wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten diimbau untuk tidak menaikkan harga makanan dan jasa lainnya di momen libur Nataru. Hal ini agar para pengunjung merasa nyaman. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Pandeglang, Neneng Nur Aini mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat dan pemangku kepentingan lainnya. Surat tersebut dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap objek wisata. Kita bikin surat himbauan yang ditandatangani oleh Pak Sekda untuk menghimbau kepada seluruh kecamatan untuk ikut memantau objek-objek wisata yang ada di kecamatannya masing-masing. Nah, ini menyangkut tentang penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat, turut sertalah dalam pengamanannya, dalam kenyamanan para wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah atau Pemda juga menyampaikan surat imbauan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Agar tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, juga untuk mengawasi tentang pungutan-pungutan liar dan juga mengawasi tarif masuk yang tidak boleh terlalu besar, karena ini juga akan mengurangi atau akan menurunkan minat wisatawan datang ke Kabupaten Pandeglang. Menurut Neneng, langkah ini merupakan antisipasi dengan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Pemda Pandeglang mengharapkan seluruh pihak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan. Neneng menyebut jika ada tindakan yang melanggar aturan atau ada pungli, maka hal itu sudah bukan kewenangannya. Kalau misalkan sudah terjadi, misalkan ada menaikkan harga di luar harga pada umumnya, masyarakat atau pelaku usaha atau siapapun bisa melaporkan ke kepolisian, ke polsek setempat. Ini sudah tindak pidana masuknya. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sementara itu jumlah penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera selama libur Nataru 2023 hingga tanggal 26 Desember yang lalu mengalami kenaikan sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya. Sementara jumlah kendaraan yang menyeberang juga mengalami peningkatan sebanyak 10% dari tahun 2022 yang lalu. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera sejak 18 Desember atau H-7 hingga hari perayaan Natal tercatat mencapai 354.247 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 6% dari tahun 2022 lalu. Para pemudik Natal dari Pulau Jawa itu berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara untuk total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni dari H-7 sampai perayaan Natal tercatat 80.274 unit atau naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan penumpang pada hari Natal berdasarkan data di Posko Merak selama 24 jam, yaitu dari tanggal 25 Desember hingga 26 Desember 2023, tercatat 40.888 orang atau naik 5% dibandingkan tahun 2022. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Suharto mengatakan kondisi Selat Sunda juga relatif aman bagi penyeberangan kapal feri dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Saya Saif Anwar, Pas FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, menjelang akhir tahun 2023, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Lebak tercatat masih sekitar 4% dari target pencapaian 25%. Rendahnya aktivasi IKD tersebut dikarenakan minat masyarakat yang juga masih minim. Dari 4% aktivasi IKD, mayoritas didominasi oleh pegawai di lingkungan pemerintahan dan swasta. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Menjelang akhir tahun 2023, aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Lebak baru mencapai 4%, padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Lebak mentargetkan aktivasi IKD sebesar 25%. Rendahnya realisasi aktivasi IKD ditengarai disebabkan oleh minat masyarakat yang juga masih minim. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK di Sdukcapil Lebak, Ahmad Najiullah menyebut, aktivasi IKD minimal mencapai 4%. Baru sekitar 5.400 orang yang sudah melakukan aktivasi IKD dari jumlah total jutaan warga Lebak. Ia mengatakan 5.400 orang yang mengaktifasi IKD-nya didominasi oleh pegawai di lingkungan pemerintah dan swasta. Angka itu juga tidak lepas dari strategi jemput bola di Sdukcapil ke kantor-kantor dinas. Ia mengungkapkan sebelumnya pihaknya menargetkan aktivasi IKD di tahun 2023 mencapai 25%, sebab kesadaran masyarakat terbilang rendah, target tidak tercapai. Masyarakat masih suka mengantongi EKTP dalam bentuk fisik, dan kedua adalah di saat warga mengurus keperluan di perbankan, mencari kerja, rumah sakit, atau yang lain-lain masih membutuhkan fisik KTP-nya. Lebih lanjut, Najiullah mengatakan capaian aktivasi IKD juga berkaitan dengan rencana pemerintah daerah yang ingin menyiapkan mall pelayanan publik MPP online. Demikian Puja Pamungkas, Gens Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.